di aspal Ayah, baru ini. Ya, jalanannya mulus. iya enak kalau jalan mulus enak ya bang ya, Ah, nggak bikin sakit. Namanya jalan jauh, bawa jas hujan, perlengkapan motor seperti kunci-kunci standar. Syukur-syukur bawa tapi biasanya sih kita pemotor biasanya nginepnya kalau nggak di masjid ya di pom bensin nih teman-teman. Syukur ada rest area. Nah, sebelah kanan ini sebelah kiri ini. Tapi karena gua keren banget ya. semut. Itu bendungan ya? Iya bendungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, sekarang gue lagi ada di kota wisata seperti biasa. Jadi jalan-jalan kali ini gue mau nginfoin rute mudik dari Jakarta menuju Bandung teman-teman, via Jonggol. Jadi intinya gue mau ngevideoin jalanan yang ada di Jonggol ya teman-teman. Oke, seperti biasa gear yang gue pakai GoPro 11, terus apalagi ya, micnya tetap pakai mic mode yang terkoneksi ke intercom gue pakai merek M2 ya teman-teman. Terus juga terintegrate juga, terkoneksi juga ke mana, ke kamera GoPro. Terus baterai yang gue pakai baterai ini ya, baterai ori 1, yang lainnya itu ada 5. Itu baterai dari merek Kingma teman-teman. Terus memori yang gue pakai SanDisk ya teman-teman, SanDisk 128 Extreme Edition. Oke teman-teman, sekarang jalan-jalan review jalanan Jonggol ini gue sama anak gue yang paling kecil teman-teman, sama bocil nih. Abang, nah kita mau kemana bang? Gak tahu. Nah nggak tahu. Jadi anak gue ini masih kelas 2 SD ya teman-teman. Anak gue yang paling kecil. Panggilannya abang. Oke, kita let's go menuju Jonggol via Cilengsi. Oke teman-teman, sekedar mengingatkan teman-teman yang belum pernah lewat sini atau yang lupa, ini flyover Cilengsi teman-teman. Di flyover Cilengsi ini kita yang naik ya, jangan yang turun, lebih cepat aja. Awas, hati-hati, di tengah masih ada lubang-lubang. Flyover Cilengsi ini ke arah Jonggol kurang lebih setengah jam aja kok, kalau hari-hari biasa ya, atau nggak macet ya. Ini sekarang tanggal 23 teman-teman, 23 Maret. Di kerja. Oke, dari flyover Cilengsi kita ketemu pertigaan lagi teman-teman. Ini kadang-kadang pertigaan ini suka diputerin ya kalau lagi macet banget. Ini namanya pertigaan Medland. Pertigaan Medland Transyogi.
Udah sampai sini aja. Iya, cepat ya bang. Oke, sampai saat ini jalanannya masih good teman-teman. Saya ingat gue sering banget lewat sini ya. Ini mah jalanannya bagus, insya Allah bagus sampai ke Jonggol ya, sampai pertigaan Tugu Beriman. Oke, kita let's go lagi teman-teman. Mau nyari ATM BCA. Nah ini teman-teman, dari Medland nggak jauh ada ATM BCA nih, buat teman-teman yang mau. Di sini? Iya tuh, ini loh nih. Oh iya, ATM bersama. Iya, turun dulu. Sempit banget tempatnya. Nah mas, Kesemutan. oke kita let's go lagi. Ini jalur alternatif ya? Iya, bisa ke Cibitung nih bang, kiri lewat perumahan Harvest City. Dingin ya? Hah? Agak-agak dingin. Iya. Adem-adem gitu. Iya, enakan dingin ya bang ya, tapi jangan hujan gitu. Ini sebelah kanan taman buah bang. Taman buah. Boleh metik buah. Boleh. Ntar deh kapan-kapan kita ke situ ya. Ada blueberry nggak ya? Ada. Nggak tahu deh, ada kali. Semua buah ada nggak? Ada, semua buah di seluruh dunia ada. Yang susah aja juga ada di situ. Ada. Itu kan ini taman buah terbesar di dunia bang. Cuman ada di Indonesia ya? Iya. Tapi di negara lain nggak ada. Nggak ada di negara lain, cuma ada di Indonesia. Ada kolam renang juga ya katanya? Iya, ada kolam renangnya. Tapi nggak enak kolam renangnya. Bensin full. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ngepom sama cek angin teman-teman. Jadi sebelum perjalanan jauh, jangan lupa selain mesin-mesinnya, tekanan angin juga ya. Nah ini kita di perapatan apa nih, gua lupa. Gandoang, perapatan Gandoang. Kalau ke kiri bisa ke Cibarusa, ke kanan Kelapa Nunggal. Oke, dari sini tinggal dikit dah, sebentar lagi lah nyampe Jonggol. Jalanan masih mulus. Pokoknya kalau sampai palingan kayak gini ya, ada dikit-dikit jalan yang nggak rata, tapi bukan lobang-lobang yang segede-gede gaban. Pokoknya di sini jalanannya insya Allah aman teman-teman. Mulai dari istilahnya dari Jakarta ya sampai sampai Jakarta Cilengsi ke Jonggol jalanannya oke, pokoknya aman untuk semua kendaraan. Kita let's go lagi. Banyak ya yang ngebut. Hah? Banyak yang ngebut. Iya, abang tuh pegangan bang. Oke teman-teman, alhamdulillah ini jalanan sebelum Caryo. Ada jalan coran lumayan panjang nih.
Dan sepanjang jalan tadi sebenarnya jalanan sih oke ya teman-teman, oke, pokoknya nggak ada jalan lobang-lobang gitu sih, nggak ada, tapi cuma bergelombang aja. Abang nyanyi apa sih bang? Kayak nyanyi-nyanyi gitu deh. Tuh, kalau masalah lubang gede, lubang kecil itu juga istilahnya dibilang nggak ada ya nggak ada ya. Tapi sebelah kanan itu jalanannya gelombangnya parah banget. Jadi benar-benar nggak bisa kenceng ya. Gimana sih kayak apa, gelombangnya itu bekas cetakan jalan truk-truk gede-gede banget, saking beratnya jadi bebekas gitu. Jadi agak apa, cekung. Ya begitu dah pokoknya dah. Ayah, Dalam? saya puncak 2. Enggak lah, kita lurus terus bang. Abang belum pernah kalau yang lurus terus. Abang kan yang pernah kan lewat puncak 2. Nah ini juga nih, iya, ini juga nih jalanannya bumpy banget, gelombang. Nah di sini berarti kita udah nyampe Cariu ya teman-teman. Tuh, kiri Kerawang, kanan Cianjur, lurus itu ada kantor kecamatan Cariu. Lah, kenapa itu bang? Mana? Apa? Mana? Kanan lah. Tadi abang nggak ngelihat itu pelang ada Ayah, ke kiri dalam. Ke kiri sana bendungan Jatiluhur. Iya betul. Kita pernah juga abang sama Adi. Adi rewel gak? Enggak lah. Abang yang rewel. Hehehe. Wow. Nah di Cariu ini jalanannya paling kelihatan bagus ya teman-teman. Terus juga emang kalau emang dia bagus, dia ini waktu pengaspalannya itu terakhir teman-teman, setelah apa, jonggol Cariu jonggol di aspal. Ayah, Baru ini ya. jalanannya mulus. Iya enak, kalau jalan mulus enak ya bang ya, nggak bikin sakit. Mulus, jos banget pokoknya. Tapi tetap hati-hati, jaga keselamatan, jaga kesehatan, jaga mata juga, awas jangan sampai ngantuk. Oke teman-teman, kita let's go. Ya ada tikungan nih, kalau dari Cari ketemu tikungan begini berarti depan ada perapatan. Kalau ke kanan ke puncak 2. Nih bang, kalau kita ke puncak 2 lewat sini. Kita lurus arah Cianjur. Kita kemarin ke kanan ya. Arah Bandung. Iya. Kanan. Arah puncak 2. Sama ini bang, ke tempat Cafe Om Gunung. Hah? Cafe Om Gunung. Tuh ada pom bensin tuh. Pom bensin juga di sini juga aman teman-teman. Nanti di sini ini kalau nggak salah terakhir ya. Kalau siang ya teman-teman. Kalau malam pom bensin cuma ada 2. Habis jonggol 1, sama nanti ada lagi di Cikalong. Tapi menurut gua kalau emang di jonggol pengisinya full tank, insya Allah aman sampai mana? Sampai Cikalong atau sampai Cianjur. Oke teman-teman, jangan lupa juga sekedar mengingatkan lagi, namanya jalan jauh, bawa jas hujan, perlengkapan motor seperti kunci-kunci standar,
Syukur-syukur bawa-bawa ini ya nih, bawa apa? Bawa spare part. Kalau untuk yang ngerti, kalau yang nggak ngerti dipersiapin motornya, jangan sampai ada trouble di jalanan. Nah ini teman-teman, PR-nya itu di jalur jonggol tuh kebanyakan sebelah kanan teman-teman. Nih, ini lumayan parah nih ya, walaupun bukan lobang tapi jalannya agak-agak rusak nih. Oh kalau ini udah lobang ini. Ayah. Udah ngeri deh. Iya. Kita pulangnya ntar lewat sini atau puncak 2? Nggak tahu, ntar aja lah. Pas pulang. Ntar. Kayaknya pulang. Wih, kenapa bang? Kita kayaknya pulangnya malam, kalau nggak sore. Sore aja lah. Atau enggak malam lah. Tapi teman-teman, sejauh ini jalanan di Jonggol sekarang nih udah masuk Cariu ya, bukan Jonggol lagi. Jadi kalau dari Jonggol itu kita ngelewatin berapa kecamatan nih? Jonggol, Cariu, nanti ada Tanjung Sari. Nah habis itu baru kita masuk Cikalong Kulon. Ini udah mulai masuk sini juga jalanannya lah lumayan bagus lah. Enggak mantap, jalanannya masih mantap. Jadi untuk yang lewat sini bawa keluarga, menurut gue aman. Khususnya yang motoran sih, mobilan apalagi. Mobilan mah lebih aman lagi yang bawa mobil. Kalau motor kan Serem banget. ngeri. Apanya yang serem? Ini turunannya. Oh enggak lah, begini doang turunannya. Nah awas nih kalau di belakang mobil, kita jangan di tengah-tengah. Senggangannya intip dikit dah mobilnya. Tuh udah ditambelin ternyata teman-teman. Jadi jalur Jonggol insya Allah aman buat mudik tahun 2025 sejauh ini sih. Kan belum nyampe sono, belum nyampe ujungnya. Naik terus ya? Iya bang, agak menanjak. Awas di sini, kenapa jalanannya hancur? Karena ada proyek nih. Wah ini jalanannya parah ini, hancurnya parah banget. Mungkin karena ada proyek ini nih. Nggak ngerti tuh proyek apa-apa, pokoknya di situ tadi depan situ jalanannya hancur bener. Khususnya sebelah kanan sih tadi, yang arah berlawanan. Alhamdulillah yang menuju Bandung atau Cianjur ini mulus. Iya, mulus. Banyak bukit-bukit di sana sama gunung. Oke, jadi enak lewat Jonggol ini kita kalau udah keluar Jonggol, apalagi udah Cariu ya, keluar Cariu itu kita udah nggak ketemu yang namanya keramaian teman-teman. Keramaian apa,
pemukiman, apalagi keramaian pasar atau lalu lalang mobil motor itu udah jarang, udah enak, udah sepi deh pokoknya, udah enak banget. Sepi banget. Iya, jadi enak kalau buat touring, buat jalan-jalan, buat mudik enak ya bang. Nah, Jalanannya soalnya sepi. Dan apalagi kalau jalanannya mulus terus. Mantap. Ini jalan yang lubang-lubang udah pada ditambelin nih teman-teman nih. Kelihatan ya. Apa? Aspalnya hitam-hitam. udah mulai cerah ya? Apanya? Udah mulai cerah. Iya. Udah ada biru-biru. Iya, alhamdulillah bang, nggak bendung. Kalau mendung tuh repot ntar. Ayah, Dalam arti UKS tuh apa? UKS, Iya. unit kesehatan sekolah. Oh. Bang tuh nggak tahu ya UKS. Enggak. Ayah, Dalam itu apa? apaan? Itu yang di truk. Mana? Itu. Orang, gambar. Iya. Gambar baby. Let's go. Truknya udah mulai banyak lagi. Ini kalau truk yang ke arah Cianjur atau Bandung ini truknya kosong ya teman-teman, nggak ada isinya. Jarang gitu yang ada isinya. Soalnya depan ada isinya. Orang gue bilang nggak ada isinya, malah depannya ada isinya. Udah mulai rame. Tapi ntar sepi lagi. Ini kita udah di daerah Kecamatan Tanjung Sari nih bang. Tanjung Sari. Iya, Tanjung Sari. Tadi kan Jonggol, Cariu, terus Tanjung Sari. Habis Tanjung Sari? Cikalong Kulon bang. Hah? Cikalong Kulon. Cikalong Kulon. Iya. Habis Cikalong Kulon? Cikalong. Bukan, ya lupa tuh kan. Nih, oke teman-teman, di sebelah kanan ini ada pom bensin nih. Ini pom bensin ini baru ya, belum lama-lama banget. Tapi gue nggak tahu dia beroperasi 24 jam apa enggak. Syukur-syukur sih 24 jam ya, buat kedepannya jadi enak yang lewat sini, aman. Pom bensin itu kan sekali apa? Iya, nggak susah amat. Pom bensin itu bukan sekedar hanya kita mengisi bensin, minimal kita ngeres di pom bensin itu menurut gue salah satu tempat yang rada aman juga daripada ngeres di pinggir jalan yang nggak jelas. Tuh, mulai ada jalan-jalan yang ditambel-tambelin. Mudah-mudahan awet. Oh, sebelah kanan juga tuh kan beda hitamnya tuh. Oh, udah ditambelin. Ini juga deh. Tapi yang namanya ditambel harusnya kan rata ya. Ini pasti tambelannya apa, ngegelembung begitu.
Ding, ding, ding. Nah, ini di depan tuh ada bis, satu-satunya bis yang lewat sini, yang lewat Jonggol Cikalong. Nih Bekasi Cianjur, Parung Indah. Kok Parung Indah sih? Tapi itu yang jelas bis satu-satunya ya, trayek satu-satunya. Soalnya di sini tuh nggak ada yang namanya elep atau bis lainnya itu. Oh ya, Dalam sana puncak 2 ya? mana? Sana. Kanan. Iya. Oh, bukan, udah bukan ini bang. Puncak 2 itu jauh ke sana. Kita udah meninggalkan puncak 2 bang. Iya, ini Masjid Agung. Masjid apa ya, gede banget ya. Nah ini teman-teman, sebelah kiri ini ada inian juga ya, ada ATM BCA nih, Indomart. Mudah-mudahan Indomartnya pada 24 jam kalau nanti di musim mudik. Sebelah kiri tadi Puskesmas Tanjung Sari. Jadi di Tanjung Sari ini gua nggak tahu kecamatannya di mana, pusat keramaiannya di mana, apalagi pasarnya gitu. Pokoknya kelihatan ya ramenya begini aja ya, nggak rame kayak mungkin di mana ya, di Jonggol gitu. Kelihatan banget ada pasar, ada ruko-ruko. Di sini nggak ada. Heaven Memorial Park, kita ke kanan. Pokoknya gampang banget ya, jalur ini gampang banget diingat. Kita dari tadi dari mana, dari Jonggol itu udah tinggal ngikutin jalan yang gede aja sih. Ketika ada pertigaan pasti dia lebih mengecil. Gampang deh pokoknya jalur Jonggol ini. Ini disebutnya jalur Jonggol ya teman-teman. Walaupun Jonggolnya ada di ujung sono, kita nggak nyebut jalur Tanjung Sari atau jalur Cikalong. Pokoknya dari dulu tuh biasanya lewat mana ya, lewat Jonggol. Nah kalau ke Bandung lewat Jonggol ya udah pasti lewat sini. Ini setelah Tanjung Sari jalanannya halus banget. Jos, enak banget buat ngegas. Pegangan bang, kita sebentar lagi jalanannya berliku-liku bang. Zigzag. Zigzag, iya berliku. Udah mulai menanjak tuh, udah mulai ada pegunungan soalnya di depan. Terus hawanya itu udah mulai agak-agak dingin bang. Wuhui, mantep ya. Turun nih. Apa? Turun. Ada turun dikit, ntar naik lagi. Awas, jalanannya rada-rada bergelombang parah. Ayah. Dalam. Katanya ayah itu mau beli ukur ketinggian itu. Oh, altimeter ya. Oh, nanti deh. Lupa mulu ya. Wih, sebelah kiri ada penginapan Cahaya Alam. Itu bener tuh penginapan. Ya mudah-mudahan bener ya. Kalau ada yang capek banget bisa nginep. Tapi biasanya sih kita pemotor biasanya nginepnya kalau nggak di masjid ya di pom bensin nih teman-teman. Syukur-syukur ada rest area. Yes.
Nah, nih nanti gua akan videoin lagi nih insya Allah teman-teman nih lewat sini tapi malam di mungkin Hamin seberapa gitulah, udah mendekati Lebaran. Jos. Wih ya, jalanannya udah keren. Abang pegangan lah, abang melupa mulu. Udah kita kalau udah masuk jalanan berliku gini nih, udah mulai ada tanjakan turunan, hawanya udah agak adem, enak. Oke, jadi teman-teman lewat Jonggol ini ada turunan yang paling ekstrim teman-teman. Nah ini dia ini. Nggak terlalu sih, tapi kalau buat terutama buat truk ya itu lumayan PR itu kalau truk, apalagi jalan nanjaknya. Tuh, bekas longsor tuh bang. Bang sebelah kanan lihat tuh bang, tebingnya digali-galiin tuh bang. Kenapa kok digaliin? Iya itu tuh tebingnya jadi begitu tuh. Itu kan batu tuh bang tuh. Ditambang namanya. Jalan Jonggol sampai mana ya? Ini sampai Tanjung Sari. Karena di depan udah perbatasan teman-teman, perbatasan Kabupaten Bogor sama Cianjur. Nah ini dia teman. Kalau ketemu jembatan gede gini berarti kita sekarang masuk Cianjur. Nah kita udah di Cianjur nih bang. Mantep ya. Nanjak nih bang, baru nih nanjak nih. Pegangan bang, tanjakannya lumayan tinggi, nanjak terus soalnya, terus jalanannya gerudakan. Nah di sini jalanan masih sama ya teman-teman, masih begini. Corannya udah mulai terkikis, jadi agak geradagan banget. Dan alhamdulillah sebelah kanan ya mendingan dikit doang sih ditambelinnya, tetap aja sih masih buampi banget itu, nggak bisa kencang ya. Nah, ya bisa sih kalau dipaksain, kalau nggak kasihan sama motornya aja. Kalau gue pribadi kasihan sama motor. Jadi ketika jalan rusak jangan kenceng-kenceng. Aku coba. Oke teman-teman, ini kalau udah nyampe sini berarti kita udah deket sama Puncak Pinus. Puncak Pinus? Iya bang. Banyak pohon pinus dong. Ada. Tuh bentar deh. Belum kelihatan pohon pinusnya. Udah mulai gak ada rumah. Iya. Kayak hutan gitu ya bang ya. Udah mulai jadi hutan. Tapi bukan sih, bukan hutan. Tuh bang tuh pinusnya tuh. Ini disebutnya Puncak Pinus ini. Tuh wisata Puncak Pinus. Sini kita? Enggak. Kita masih terus. Mau berhenti sebentar aja. Jam 10.19. Kita udah nyampe Puncak Pinus. Berarti kurang lebih ya 1,5 jam lah. Tunggu.
Dah. Dah. Oke, kita let's go lagi karena bulan puasa, kita Dulu ya puasa. pernah kesini ya? Pernah sama mama. Jadi kita let's go lagi aja deh. Menggoda banget ini. Kita let's go lagi teman-teman. Dari sini udah deket Cikalong. Cikalong sih deket, paling 15 menit. Suhunya 26. Iya bang, lumayan dingin kan. Kalau siang 26 itu dingin bang, adem. Sejuk deh, sejuk deh. Kita ini turun terus. Iya. Tadi puncaknya soalnya bang, itu ketinggiannya kurang lebih 900 sampai 1000 meter mdpl. Asap. Cikalong 9 kilo lagi. Ini soalnya apa ya, jalanannya agak gedubrakan, jadi gue pelan-pelan aja, slowly. Jalanannya kagak rata. Oke teman-teman, kita let's go lagi ya. Aduh, udah lama nggak ngomong let's go. Oke teman-teman, jalanannya pokoknya kalau masih jalan di sekitar sini sih bagus ya teman-teman. Parah banget. Kita mau diaduin sama truk buang, parah banget itu truk. Truk parah, truk terparah di dunia. Suhunya turun lagi 27. Iya nih, suhunya galau kayaknya bang. Oke teman-teman, jalan di sini jadi menurut gua sampai saat ini ya jalanannya masih oke lah, masih layak. Walaupun untuk orang kita nih, orang Indonesia, jalanan kayak cuma geradakan gitu doang mah masih oke lah. Yang penting bukan lobang. Itu kalau menurut gua sih, menurut gua pribadi, yang penting bukan lobang ya. Kalau lobang tuh baru sebelah kanan pemandangannya bagus tuh bang. Bagus banget. Iya. Nah, sebelah kanan ada masjid nih teman-teman. Lumayan kalau buat ngeres. Tidur tuh juga boleh di masjid ya? Di luarnya, nggak boleh di dalam. Di dalam jangan. Di dalam kan buat sholat. Kalau di luarnya nggak apa-apa. Jadi tadi pas di Puncak Pinus turun ke arah Cikalong, jalanannya super mulus, mantap banget dah pokoknya dah. Ini 2 tahun yang lalu jalanannya udah begini, mantep banget. Saya dulu pernah lewat sini nggak? Wah pernah bang, waktu jalanannya masih kecil ya pernah. Bagus banget itu di bawah. Mana? Itu Oh iya. pemukiman. Iya, banyak pemukiman nih. Oke teman-teman, di sebelah kiri nanti ada rest area ya teman-teman. Rest area apa namanya, panorama Cirata. Jadi modelnya sebenarnya kayak di mana ya, kayak di Puncak 2 atau di Puncak deh, buat tempat ngopi gitu, tempat ngopi enak, syahdu, pemandangannya view bukit view bukit pegunungan plus waduk Cirata.
Nah ini teman-teman di sebelah kanan nih, sebelah kiri nih. Tapi karena gua keren banget ya. Semut. Itu bendungan ya? Iya bendungan. Nah tuh teman-teman kalau ini Bendungan apa kelihatan itu? kayak bendungan Cirata. Bagus banget. Bagus banget. Ini rest areanya, wah keren banget dah. Pokoknya keren banget. Warung ngopi. Kita kesini. Enggak lah. Nah rest area Parci teman-teman. Jadi kalau yang nanti mau ngeres, alternatifnya selain di Puncak Pinus, di sini juga enak banget. Sebelumnya gue udah pernah nge-review sedikit nih di rest area ini. Oke teman-teman, kita let's go lagi ya. Video ayo udah banyak sih ya. Udah. Suhunya tuh naik terus. Suhunya naik turun, Iya. naik turun. Sekarang 27. Jos, di sini jalanannya enak bang. Mantap. Makanya pegangan. Pemandangannya bagus sekali. Gunung Jepangrango udah jauh ya. Oh udah nggak kelihatan bang. Ketutupan sama bukit-bukit. Alfamart juga. Wah Alfamartnya panas banget sih tuh. Oke teman-teman, ini di depan pertigaan teman-teman. Oh, ada pohon pinus. Ke kiri Waduk Cirata ya. Ke waduk ya kita. Oh, ini. Sini Waduk Cirata. Purwakarta. Iya, Purwakarta juga bisa, tapi ke Waduk juga bisa bang. Waduk yang tadi kelihatan dari atas itu. Oh. Lurus Cianjur Bandung. Nah ke kanan lewat. Kita ke Bandung ya. Kita Bandung. arahnya doang. Nah ini ke kanan nih ke arah Mariwati nih. Nah, kemarin belum lama gue habis lewat Ini situ. ada pom bensin lagi. Nah iya ini pom bensin, tapi ini nggak 24 jam bang. Yang 24 jam tadi yang di atas. Ini kayak kelihatan nih bang, harusnya Gunung Gedenya kalau cerah. Oh, lebih cerah lagi. Iya. Harus Gunung Gede doang. Gunung Gede sama Pangrango. Pulangnya ntar lewat mana? Cianjur atau Puncak 2 atau tempat tadi? Tempat tadi bang. Puncak 2 aja. Gue nggak bisa. Apa? Kejauhan, jauh banget. Jauh banget. Iya. Soalnya muter bang. Kita udah mau nyampe Bandung ini soalnya. Oh. Nah teman-teman, depan ada pertigaan ya. Cianjur Kota. Lurus, Cianjur Kota tuh lurus tuh yang naik ke atas. Nah, kita Bandung ke kiri. Nah jadi Cianjur Kota tadi yang lurus ya teman-teman. Udah tinggal setengah jam lagi kurang lebih.
udah mau sampai ya? Oh iya, udah mau nyampe. Pegangan bang, kita mau jalan berkelok lagi nih. Zigzag. Let's go. Oke teman-teman, sejauh ini jalanannya masih masih oke banget. Dilewatin buat mudik yang ke arah Bandung, Garut, Tasikmalaya, Banjar, atau yang mau lewat lintas selatan teman-teman. Good. Tapi kalau malam lewat sini lampu jalannya minim banget, bahkan hampir dibilang nggak ada teman-teman. Pokoknya minim banget. Ada sih di beberapa titik tuh ada, tapi dikit banget pokoknya dah. Kalau yang nggak biasa sendiri, jangan coba-coba lewat sini sendirian. Bawaannya tuh horor banget. Ini kita udah masuk kecamatan Mandi. Jalanannya mulai asik lagi. View-nya sih. Abang, helmnya udah ditutup bang. Ya. Ininya mic-nya agak kedalemin, jangan di bawah. Kantor camat. Nah, itu dia tadi, kantor camat Mandi. Bagus banget ya. Gunung Jepanglangu di sana sama. Iya, di sana nggak kelihatan soalnya ketutupan awan. Sama bukit-bukit ya. Iya. Di sini terbuka banget ini. Jadi view-nya kalau pagi atau sore atau cerah lah ya. Ini sebenarnya cerah sih, tapi nggak kelihatan sananya. Bagus banget. Kita masih di atas nih bang, itu kan bawahnya di situ. Mantap, keren banget dah. Pokoknya pemandangan jalur Jonggol tuh sebenarnya nggak kalah. Kalau emang jalanannya 100% mulus, nggak banyak tambelan. Nah, Sela Jambe lurus, Jangari kiri, ke kanan Cianjur. Kita ke kanan. Kita lurus bang. Kelurus tuh ke arah Bandung teman-teman sebenarnya. Tadi kenapa tadi Sela Jambe ya? Sela Jambe apa tuh ya, Sela Jambe. Lurus tuh Ciranjang, Cipatat, Bandung. Pokoknya kita tetap ngikutin jalur yang paling gede dan yang paling ramai. Wah, Gajah Kulon.
sampai saat ini jalanannya masih layak banget teman-teman untuk dilewatin, apalagi yang jalannya siang ya. Pom bensin banyak, jalanannya juga nggak ada lubang. Cuma ya kalau tambelan sih ada lah, maklum tempat kita kan memang kalau ada lubang pasti ditambel, dan nambelnya itu pasti nggak pernah rata, jarang gitu rata. Oke teman-teman, di depan pertigaan Tugu Kuda Kosong atau Ciranjang teman-teman. Jadi videonya perjalanan dari Jakarta atau Bekasi ya, lewat jalur Jonggol, gudain sampai di sini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kalimat yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ngevlog? Udah enggak. Udah nggak ngevlog. Ini udah jalan raya ya? Iya, di jalan raya. Kita kan balik lagi bang. Udah. Alhamdulillah.